Judul Angkot Senja di Desa Tua Pak Darman. Sopir angkot berumur 55 tahun sudah terbiasa memulai hari sebelum fajar. Angkot tua hijau kebiruan itu menjadi saksi bisu rutinitasnya, menjemput penumpang, mengantar anak sekolah, pedagang, dan warga desa ke pasar atau sawah. Dari jendela, ia sering menatap jalan setapak yang menanjak. Kadang mengingat masa mudanya ketika angkot itu pertama kali dibeli. Dulu, anaknya masih kecil. Istri masih tersenyum hangat di pagi hari. Sekarang, foto-foto itu hanya tersimpan di dashboard angkot, ditemani aroma rokok dan debu tanah desa. Pak Darman sering melamun di perjalanan. Pikirannya melayang ke kenangan yang sudah lewat. Sebelum ia menepikan angkot untuk mengambil penumpang baru, sejak muda, Pak Darman dikenal ramah. Ia tidak pernah menolak penumpang meski harus berputar jauh atau menunggu lama. Warga desa menghormatinya. Tapi tak semua orang sebaik itu. Ari, Bimo, dan Jaka, 3 pemuda desa sebelah, selalu mengganggu sopir lain. Mereka sering memblokir jalan, merusak kendaraan, bahkan menakut-nakuti anak-anak. Mereka tidak pernah menyukai Pak Darman, karena ia sopan, tak mudah diintimidasi, dan selalu berhasil melintasi rute desa yang sempit dan berliku. Pagi itu, kabut tipis masih menyelimuti jalanan. Pak Darman menyalakan mesin angkot dan menarik napas panjang. Ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Memori masa mudanya muncul tiba-tiba. Saat pertama kali mengendarai angkot ini, wajah-wajah baru, harapan baru, dan mimpi sederhana menghidupi keluarga dan menjaga desa. Kenangan itu selalu hangat, tapi kini ada rasa takut yang menempel. Saat melewati persimpangan sawah, ia melihat Ari dan gengnya sedang menunggu, menatap angkot dengan sinis. Batu-batu kecil disiapkan di tepi jalan. Pak Darman menahan napas. Ia sudah beberapa kali menghadapi mereka, tapi kali ini aura mereka terasa lebih menakutkan. Seolah bukan hanya manusia biasa, tetapi penuh niat jahat yang sulit dijelaskan. Darman, kau pikir bisa terus lancar di desaku? Teriak Bimo sambil menunjuk angkotnya. Pak Darman menunduk, mencoba menghindari konflik. Tapi Ari dan gengnya malah mendorong pintu angkot dan mengganggu pedal. Angkot bergetar. Rasa sakit di tubuhnya terasa nyata. Tulang-tulangnya sudah tidak sekuat dulu. Ia kalah. Malam sebelumnya, Pak Darman bermimpi aneh. Ia berdiri di tengah sawah berembun, dan sebuah bayangan hitam berdiri di kejauhan. Bayangan itu diam, tapi matanya seakan menembus jiwanya. Suara angin membawa bisikan samar. Jangan takut, aku akan membantumu. Ia terbangun dengan keringat dingin hoti berdebar. Kini, di tengah pagi yang cerah tapi mencekam, memori itu menghantui. Pak Darman menarik angkot ke sisi jalan yang sepi, menutup pintu, dan berlutut di tanah basah. Tangan-tangannya menyentuh tanah, dan ia berbisik, "Tolong, aku tidak ingin mereka hancurkan hidupku." Seketika, angin dingin menyusup melalui jendela angkot. Lampu-lampu desa berkedip samar, dan kabut tipis bergerak perlahan. Di depan angkot, sosok samar muncul berbaju lusuh. Wajahnya separuh tertutup bayangan, matanya merah lembut, menatap penuh ketenangan. Pak Darman merasa seolah semua ketakutannya dicabut, diganti rasa aman yang aneh. Sosok itu mengangguk perlahan, memberi izin. Keesokan harinya, Ari, Bimo, dan Jaka kembali mengintai. Mereka menyiapkan trik yang lebih berbahaya: batu besar di tikungan jalan dan ranting tajam di jalan sempit. Tapi saat mereka mencoba menghadang, kabut muncul dari sawah, menghalangi pandangan. Bayangan hitam yang sama muncul. Tubuhnya tinggi, tapi samar, melayang di antara pohon-pohon. Batu-batu mereka terpental sendiri. Ranting patah dengan suara keras, dan tawa samar terdengar di udara. Geng itu lari terbirit-birit, ketakutan,
tanpa menoleh ke belakang. Sejak hari itu, desa mulai melihat Pak Darman dengan hormat yang berbeda. Tidak hanya sebagai sopir angkot, tetapi sebagai orang yang dilindungi sesuatu yang tidak kasat mata. Anak-anak mulai menatap angkot hijau itu dengan kagum, dan warga desa lebih mempercayai keselamatannya. Pak Darman tetap mengantar penumpang dari pagi hingga petang. Ia tidak sombong, tapi hati kecilnya selalu bersyukur atas sosok gaib yang membantunya. Kadang, saat senja, ia berhenti di tepi sawah dan menatap kabut tipis yang menutupi ladang. Sosok itu selalu muncul, seakan menjaga jalannya, seakan mengingatkannya, dunia tidak selalu adil. Dan kadang manusia butuh sedikit bantuan dari yang tidak terlihat. Ia juga sering teringat masa lalu anaknya yang sudah dewasa, istri yang pergi terlalu cepat. Kenangan itu membawa senyum pahit, tapi juga kekuatan. Setiap tarikan rem, setiap belokan tajam di rute desa, setiap senyum penumpang, mengingatkan Pak Darman bahwa hidup ini tidak selalu mudah. Tapi dengan keberanian, kesabaran, dan sedikit pertolongan dari dunia lain, ia bisa terus berjalan. Dan di balik rutinitas sederhana itu, ada dunia yang jarang orang lihat. Ada konflik dengan manusia jahat, ada ketakutan, ada kemenangan, dan ada hal yang lebih besar daripada sekadar rutinitas pagi hingga petang. Pak Darman tahu, kadang untuk menghadapi kejahatan, dibutuhkan keberanian dan sedikit bantuan yang tidak kasat mata.